Membid'ahkan saya pernah lakukan. Saya akan berani menantang, betul tidak? Tapi saya kembali ke pangkal aswaja. Kenapa? Karena ilmu. Karena ilmu, Bapak Ibu sekalian. Dulu saya membaca, dulu saya kurang belajar. Setelah saya belajar, ya Allah, ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Saya minta maaf kepada kita sekalian. Perhatikan, kita hadir di sini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan kita maulid? Untuk membuka lembaran sejarah-sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sejarah itu banyak dilupakan. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa perayaan Maulid ini bid'ah. Bisa masuk di akal kalau peringatan Maulid semata-mata cuma seremonial. Setelah pulang azan di masjid begitu kuat kita tinggalkan. Betul?
Terima
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Yang terhormat Tuan Guru Haji Nasihan Daud PHSHI As-Saulati yang jauh-jauh dari Provinsi Sulawesi Selatan hadir di tengah-tengah kita untuk mengisi rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah di Masjid Nurul Watan ini, yang tadi malam sudah menghantar kita pada kegiatan kajian yang dilaksanakan di dalam Masjid Nurul Watan. Dan insya Allah sebentar kita minta kembali kesediaan beliau untuk membawakan hikmah. Kemudian yang kami hormati Ustadz Sugianto Kaimuddin, tokoh yang tidak asing bagi masyarakat Pandajaya karena beliau kita kenal dengan aktivis dakwah beliau dan bakti-bakti sosial. Yang kali ini beliau membawa tim medis untuk melaksanakan bakti sosial berupa hitanan massal yang waktunya bersamaan saat ini sedang dilaksanakan di Balai Desa Pandajaya. Hadirin yang kami hormati, hadir pula di tengah-tengah kita saat ini dan Ramil 1307 11 Pamunas Selatan. Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Hadir pula Ketua MUI Pamunas Selatan, orang tua kita di Pandajaya ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamunas Selatan atau yang mewakili beliau, Bapak Kepala Desa Pandajaya, tokoh agama, imam-imam masjid se-Kecamatan Pamunas Selatan yang sempat hadir di tempat ini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sampai detik ini memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang yang cerah ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita yang insya Allah itu adalah salah satu bentuk dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita peringati maulid beliau. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lembaga yang ikut terlibat dalam mempersiapkan dan mensukseskan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Waqon Desa Pandajaya. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Pandajaya, Yayasan Pandajaya Peduli, dan seluruh majelis taklim yang ada di Desa Pandajaya khususnya dan Kecamatan Pamunas Selatan pada umumnya. Juga tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Waqon, baik orang-orang tua kami, remaja-remaja masjid yang dari sejak perencanaan sudah mengorbankan, meluangkan waktunya untuk sama-sama ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini kami kemas dalam konsep kajian, tablik, dan bakti sosial. Kajian sudah kita mulai tadi malam dan kita ikuti bersama yang dibawakan langsung oleh Tuan Guru Nasihan Daud IHSHI, dan tablik akbar yang hari ini kita sedang jalani. Kemudian bakti sosial yang kita laksanakan bersamaan yang saat ini sedang berjalan di kantor Desa Pandajaya. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kita sudah merencanakan, mudah-mudahan bisa terlaksana agar peringatan-peringatan seperti ini kita bisa buat lebih meriah lagi. Insya Allah harapan kita tentunya kemeriahan yang kita laksanakan bukan hanya seremonial belaka, tapi paling tidak menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika hadirin sekalian di tempat ini ada yang kurang nyaman, karena memang kita sediakan dengan konsep semua melantai supaya bisa menampung jamaah yang agak banyak. Kemudian kami juga mohon maaf jika dari sejak penyambutan tadi sampai nanti selesainya acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Melalui tempat ini mewakili panitia, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan kami dari panitia, dan kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan sekaligus laporan ketua panitia. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pada hari ini sungguh sangat istimewa untuk kita semua yang berada di Pandajaya. Kita akan mendengarkan dua tausiah sekaligus. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Nasihan Daud IHSHI Ausalati, dan yang kedua oleh Ustadz Sugianto Kaimudin. Untuk Tuan Guru Haji Nasihan Daud, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma aslih
أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita sehat sehingga menyempatkan kita untuk hadir menyambut kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam khusus untuk Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seandainya tidak ada beliau, yakin saya tidak ada dan tidak mampu berdiri di tempat ini. Kita pun di tempat ini karena kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri pun demikian karena berkat jasa keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan berarti ketika saya berdiri di sini saya lebih hebat, tidak. Saya berdiri di sini untuk mengajarkan bapak dan ibu yang di bawah, tidak. Karena sistem dalam Islam, ketika dulu kita masih anak-anak, bahasa yang kita pergunakan adalah mengajar. Kenapa anak-anak harus diajar? Supaya bisa, supaya ngerti Rasulnya, supaya tahu sejarah nabinya. Jangan hanya tahu nyalahkan, tidak bisa memperbaiki. Kemudian kalau anak-anak itu sudah remaja, sudah dewasa, bahasa yang kita pergunakan dalam metode Islam adalah membimbing. Selesai anak-anak kita kuliah, bimbing dia agar ajaran yang pernah dia dengar mulai dari TK sampai bangku kuliah tidak hilang, dan itu yang akan dia lakukan. Ajaran-ajaran yang pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang tua, yang usianya di atas 40 tahun, bahasa yang pergunakan adalah dalam Islam mengingatkan. Karena biasa pakai orang tua itu sering lupa. Tapi satu yang tidak dilupakan, asal jangan lupa istri. Enggak? Bagaimana? Oke. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sering kita dengar bahasa maulid, tapi kadang kita nggak ngerti. Maulid itu artinya ketika ada anak lahir, kita semuanya senang, kita semuanya gembira. Kadang-kadang tetangga kita undang, kita sembelih 2 ekor kambing. Nah, pada hari ini yang kita gembirakan, yang kita senangi, dan bahkan satu-satunya manusia yang paling berhak kita ikuti ajarannya, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, memerintahkan nabinya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada semua manusia, baik yang ikut ajaranmu dan yang tidak ikut ajaranmu, siapapun dia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ingin Allah cinta, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan sama mereka, Muhammad, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti ajaran saya. Kalau mereka berada di posisi luar dari ajaran Rasulullah, luar dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tidak dikatakan hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maulid hari ini, itu artinya karena kita cinta. Sampai ulama mengatakan, man ahabba syai' fa'aksara zikrah. Siapa yang senang, siapa yang cinta terhadap apa
Siapa yang dia cintai dan dia senangi, pasti dia sering nyebut namanya. Maka Allah nyampaikan inna dina indallahi Islam ini. Kenapa? Sejak Rasulullah Muhammad dilantik, berarti manusia itu semuanya harus menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang di panggung ini mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasul. Ya Pak Kiai. Kenapa manggut? Mudah-mudahan ya Maulid ini berhasil. Ya yang di panggung semuanya menjadi umat Rasulullah. Sanggup semuanya yang di atas? Nah, mudah-mudahan manggutnya iya. Nah, ini Allah sampaikan supaya dia tahu siapa Rasulullah itu. Maka Allah perintahkan langsung nabinya mengatakan fattabi'uni, ikut saya. Kan jarang orang yang kalau kita ikuti kita untung. Jarang sekali. Yang pasti kalau dia mengatakan ikut saya, dia mau cari untung sama kita. Ya enggak Pak Kiai? Nah, dia mau cari untung sama kita. Tapi kalau Nabi SAW mengatakan fattabi'uni, ikut saya, yang ikut dengan Rasul akan untung, Nabi tidak akan dapat apa? Maka umat ketika Nabi SAW, manusia secara umum, ketika Nabi dilantik di satu tempat yang sangat tinggi, yang sering dalam sejarah kita buka buku-buku sejarah, tempat itu kita kenal dengan Jabal Nur. Di atas Jabal Nur itu ada Gua Hira. Diperintahkan malaikat Jibril untuk melantik beliau, dan beliau pun dilantik resmi menjadi seorang Rasul. Maka wajib semua manusia nabinya adalah Nabi Muhammad dari 1443 tahun yang lalu. Tapi kenapa masih manusia juga tidak mau ikut dia? Karena dia tidak tahu sejarah, tidak pernah membaca sejarah yang sebenarnya, tidak pernah membuka isi kitab yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ikut ajaran Rasul disebutlah dengan ummatul ijabah. Siapa umat ijabah? Ya kita ini yang hadir, yang di atas panggung ini, insya Allah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini menjadi ummatul ijabah. Menjadi ummatul ijabah itu adalah modal kita masuk surga. Menjadi ummatul ijabah merupakan modal kita ngikut sama manusia terbaik. Menjadi ummatul ijabah merupakan modal kita untuk mendapat cinta di antara cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak ikut dengan Rasul yang terakhir, Rasul yang paling mulia, manusia satu-satunya yang akan memberikan manfaat kelak di akhirat, disebutlah dengan ummatud dakwah. Mereka yang perlu kita beri pemahaman, apapun pangkatnya, kalau dia belum menjadi umat Rasulullah, wajib kita berikan dia pemahaman untuk menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka belum masuk? Karena mereka tidak paham dan tidak ngerti agama yang mana yang harusnya kita ikuti. Yang padahal Allah sudah mengatakan inna dina indallahil Islam. Terlalu keras apa suara saya? Terlalu keras ya? Pas ya? Oke. Saya malu pelan-pelan karena datang dari selatan. Ya, masa jauh-jauh datang suaranya loyo kan gitu. Oke, paham nggak? Kita dibagi dua. Ada namanya ummatul ijabah, orang yang ngaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak yang ngaku ya, banyak yang ngaku. Termasuk mudah-mudahan yang di sini nggak ngaku-ngaku. Kalau masih malas ke masjid hanya ngaku namanya. Lomba Lombok lekat. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaku banyak. Tapi ada modal kan? Ada modal. Maka semua Nabi Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini ngasih kita modal yang sama. Apa modal? Ketika beliau turun berdakwah kepada umat manusia, la ilaha illallah. Ini modal kita.
Tapi ada sebagian manusia yang tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Ini disebut ummatul dakwah. Itu yang kita perlu berikan pemahaman, perlu kita ajak dia pelan-pelan. Jangan terlalu keras suaranya kayak suara saya ini, lari dia ya. Lari kok terlalu keras ya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kemudian dalam Islam banyak ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah dan praktiknya dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menyebut baginda Nabi ini dengan sebutan uswah dan hasan. Apa itu uswah? Apa itu hasanah? Uswah itu adalah contoh yang bisa dicontoh. Hasanah itu apa? Semua contoh yang diperlihatkan oleh Rasulullah itu baik semuanya. Saya lihat anaknya banyak sholat, bapaknya tidak ada. Bapak gila, ibu gila. Siapa yang bilang? Allah. Saya cuma nyampaikan pesan ya. Saya cuma nyampaikan pesan. Kenapa? Kata Allah, ta'murunan nas. Banyak orang yang nyuruh orang manusia bil birri. Dia perintahkan orang untuk melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang ia perintahkan dia lupa. Wa tansawna anfusakum. Dia melupakan dirinya sendiri. Afala ta'qilun, kata Allah. Orang yang macam demikian ini adalah orang-orang yang tidak waras, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan al-masjidu baita kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah akan menjamin. Ini jaminan dari Allah. Allah menjadi jaminan untuk siapa saja di antara manusia yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, yang hartanya selalu terpaut dengan masjid, yang jasadnya selalu hidup di masjid. Ada 3 model. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Ada 3 jaminan Allah untuk orang yang selalu menghidupkan masjid. Yang pertama birrauh. Allah akan selalu memberikan ketenangan kepada kita sehingga punya harta, ada isi dompet hari ini, oh dia lihat masjid besinya masih goyang-goyang, artinya belum ada papan untuk selotnya, apa namanya itu, mal ya, belum ada pasirnya, belum ada semennya, oh ada uang saya di dompet 2 juta, serah, saya titip untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah arti maulid. Maulid ini yang mengumpulkan kita di tempat ini. Seandainya tidak ada maulid, yakin kita akan susah dikumpulkan di tempat ini. Dan salah satu hikmah maulid yang kita dapatkan pada hari ini adalah janji Rasulullah yang 3 tadi. Yang mudah-mudahan bagi kita yang masih jarang ingin menjadi tamu Allah dan ingin Allah muliakan kita, mudah-mudahan dengan maulid hari ini, nanti zuhur, asar sampai subuh, mudah-mudahan masjid kita selalu ramai dan syiar agama akan terlihat di mana-mana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Seandainya benar apa yang saya sampaikan, insya Allah semua datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah apa yang saya ucapkan datang dari pribadi saya sendiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emosi ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah menjawab salam saya, Allah berkahi, Allah limpahkan pahala, dan mudah-mudahan slow sekali ibu-ibu ini, bikin tidak gairah. Bu, ibu-ibu yang saya panggil, bapak nggak usah karena saya sudah jadi bapak. Bu, ibu-ibu yang kurang atau malas menjawab salam kita doakan tidak.
Kita doakan yang ibu-ibu malas-malas menjawab salam, kita doakan dengan tulus, mudah-mudahan suaminya tidak kawin lagi. Amin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah wal aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan muliakan Tuan Guru Al-Ustaz yang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan sampai ke tempat kita. Mudah-mudahan Allah berkahi panjang umurnya dan diberikan kesehatan dunianya, diselamatkan akhiratnya pula diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan dan hormati sahabat saya, demikian pula rasa hormat dan bangga saya kepada orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pamona Selatan. Demikian pula kepada Bapak Koramil Pamona Selatan, dan yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau banyak-banyak bikin hormat, waktunya habis. Bapak Ibu sekalian, terasa rasanya saya nggak perlu naik bicara, karena Tuan Guru kita tadi sudah luar biasa memaparkan berbagai macam persoalan umat, bahkan bagaimana teladan Nabi kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita semua meyakini bahwa hari ini pun kita memohon kepada Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat dan kemuliaan daripada Nabi kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luas pandangan keilmuan guru kita tadi, sudah memberikan manifestasi kehidupan baik secara syar'i, baik dalam kehidupan moral kita sebagai anak bangsa dan umat Islam. Luas, banyak. Mestinya saya tidak perlu tambah, mestinya saya cukup salam dan kembali. Bagaimana Bu? Boleh begitu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah ingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman. Kalau laki-laki setiap hari Jumat pasti dengar ayat itu. Haqqa tuqatih. Orang yang beriman, jika kalian bertakwa, bertakwa yang sebaik-baiknya. Dan jangan pernah kita mati dalam keadaan bukan muslim. Artinya apa? Setiap kita yang beriman, setiap kita yang yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala harus betul-betul menjalankan perintah dari Allah, menjauhi segala larangannya. Banyak kita tahu, tadi guru kita sudah menyinggung masalah sholat. Betul, banyak sekali kita yang memerintahkan kebenaran, kita sendiri tidak benar. Banyak sekali anak-anak kita pukul tidak karena sholat, kita pukul karena tidak mengaji, kita marah karena tidak puasa, padahal kita sendiri tidak mengaji. Al-Quran kita beli tahun yang lalu masih rapi indah, tidak pernah kena debu dan sebagainya. Semuanya ini adalah merupakan contoh yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Oleh dan sebab itu, tidaklah salah kalau kemudian kita umat Islam ini berjanji kepada Allah, berjanji kita kepada Allah bahwa sesungguhnya sholat ibadah, sholat kita, hidup dan mati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu kita sangat sedikit, Ibu Bapak sekalian. Enak yang mati, kita yang susah. Mana susahnya? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, manakala jenazah mempunyai hutang piutang, kiranya dapat menghubungi keluarganya bilang, enak Johana ngaleng mati kita yang susah. Itu urusan dunia saja bikin susah. Orang yang ditinggal susah, bagaimana orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
penggunaan peringatan maulid ini tidak akan manfaat apa-apa kalau kemudian kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa perayaan maulid ini bid'ah, bisa masuk di akal kalau peringatan maulid semata-mata cuma seremonial, setelah pulang azan di masjid begitu kuat kita tinggalkan. Betul? Betul tidak, Bu? Jangan kita ramai di maulid, begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya mendekat malah menjauh, ambil pacul arit ke kebun. Tapi di sini tidak ada, insya Allah, tapi jauh di sana ada. Akhirnya kita dicaplok berbuat bid'ah. Mau ke kubur, yang bisa menyelamatkan kita adalah sholat kita. Ketika kita ditanya man rabbuka, tidak ada jawaban lain kecuali kita pandai-pandai. Kalau kita biasa sholat, kita mudah menjawabnya dengan Allahu Akbar. Tapi begitu kita tidak sholat, begitu ditanya siapakah Tuhanmu, kita akan sangat tergesa-gesa dan takut karena kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu sekalian, di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita saling mengingatkan. Tidak ada salahnya kita saling mengingatkan dalam kebaikan, karena Allah pun mengingatkan kepada kita, wal asri innal insana lafi husrin. Mengaku umat Islam, Al-Quran tidak pernah dibuka, Al-Quran tidak pernah dibaca. 1 kali 24 jam hidup diberikan nafas, hidup diberikan kesehatan, hidup diberikan rezeki, hidup diberikan segala sesuatu, tapi lupa kepada hukum Allah. Bagaimana mau bagus, bagaimana mau makmur, bagaimana mau indah, bagaimana mau sejahtera, bagaimana mau mendapatkan keberkahan? Baca Al-Quran. Kenapa? Allah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Rumah hitanan gratis kita bangun dari tahun 2012. Kemudian rumah luka kita bangun dari tahun 2015 sampai hari ini. Tidak ada tendensi, dan yang paling penting Bapak Ibu ketahui, dua kegiatan itu kami tidak pernah bikin proposal dan tidak ada dukungan dana dari siapapun, karena memang ikhlas kami laksanakan itu untuk kemanusiaan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya keluarga luka, ada keluarga di Poso bisa tinggal di sana, kami rawat dengan gratis di sana setiap 2 hari. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kedua tausiah telah kita dengarkan bersama, semoga dapat memberikan manfaat, berkah dan rahmat untuk kita semua. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, kita dengarkan sambutan Kepala Desa Pandajaya sekaligus dengan penggalangan dana oleh Bapak Sudirman, dan kami sampaikan dalam penggalangan dana nanti akan dilelang 3 pohon telur. Yang pertama pohon telur yang ada buahnya itu milik Ibu Marlina, penjual buah ya. Kemudian yang kedua yang ada centong-centongnya itu dari Sudima Patok. Yang terakhir punya MT Hidayatul Muqtadiin yang ada di atas. Baik, kepada Bapak Kepala Desa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dan masih memperingati Maulid? Semangat! Insya Allah tahun depan kita bikin yang lebih besar lagi. Siap! Siap? Siap! Insya Allah tahun depan sebelum Rabiul Awal kita siapkan panitianya. Kita buka dengan pawai ta'aruf, kita ramaikan dengan lomba-lomba
kegiatan olahraga supaya siang ini semakin besar. Insya Allah kami akan tetap bekerja sama dengan Rumah Hitam. Masih siap Bapak Ibu sekalian? Masih. Bukan bidah ini Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kalau ada teman-teman yang bidah-bidah mungkin kurang referensi, mungkin kurang membaca. Saya berulang kali katakan mungkin kurang membaca. Kenal Buya Hamka? Kenal Buya Hamka? Apa beliau katakan? Saya membaca 1000 kitab, kemudian saya melaksanakan qunut, kemudian saya melaksanakan maulid, kemudian saya melaksanakan tahlilan. Kita hanya bisa definisi, jangan dibesar-besarkan. Akan tetapi kita yang melakukan ini tetap semangat. Kami datangkan Tuan Guru, maksud kami, insya Allah ke depan kita datangkan lagi agar ada kajian-kajian ilmiah bahwa apa yang kita lakukan insya Allah ada dalilnya, ada dasarnya. Ya, saya Bapak Ibu sekalian, saya Sudirman, saya kembali ke pangkuan Aswaja. Dulu pernah saya keras melarang Bapak Ibu sekalian, membidahkan saya pernah lakukan. Saya akan berani menantang, betul tidak? Tapi saya kembali ke pangkuan Aswaja. Kenapa? Karena ilmu Bapak Ibu sekalian. Dulu saya membaca, dulu saya kurang belajar. Setelah saya belajar ya Allah, ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Saya minta maaf kepada kita sekalian. Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, imam-imam terdahulu, para penghafal hadis, ahli hadis, beliau melakukan bahkan menulis kitab. Imam Jalaluddin Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Al-Haytami, bahkan Ibnu Taimiyah, imamnya teman-teman Salafi, mengatakan maulid itu insya Allah mendapat pahala yang besar jika kita lakukan dengan niat yang tulus untuk mengagungkan Rasulullah dan membesarkan syariat ini. Asal apa? Jangan seperti yang dikatakan Ustaz, pulang maulid cuma pembetakilan orang mobil, banyak kantongan di bawah, azan tidak datang. Itu yang kita hindari. Jadi oleh karena itu mendengar ceramah, mendengar pengajian ini, kalau azan datang ya azan, kita datangi masjid. Jangan sampai juga kita dibilang orang gila. Saya juga sering bilang, ya, Ustaz bilang tadi, orang-orang tua ini banyak suruh anak mengaji, padahal dia tidak pernah buka Al-Quran. Orang tua suruh anaknya datang berjamaah, padahal dia juga tinggal di rumah. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini, kegiatan yang maulid yang di dalamnya ada selawat, ada baca Quran, ada taklim, ada sedekah, ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
salawatan, ayo. Salawatan. Ayo, siapa yang paling besar salawatannya itu yang dapat telur duluan. Oke, toh, tenang. Yuk, lanjut lagi. Ayo, sambil salawatan, yang tidak salawatan dan Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin nabiillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. القلب متانيا بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. القلب